Baik Mas Mehmet, jadi kan kemarin sempat ramai-ramai nih tentang polemik sound horeg. Akhirnya juga kita mengetahui bahwa sempat disematkan ada fatwa haram begitu. Nah, saya ingin bertanya, kenapa akhirnya pelaku bisnis sound horeg ini berganti nama dan ada bedanya tidak sih sound karnaval dengan sound horeg ini? Dari dulu juga sebenarnya namanya sound karnaval. Cuma dari teman-teman netizen mungkin ada yang menamakan kita sound horeg gitu. Sebenarnya semua dari dulu sama. Untuk kan tujuannya untuk karnaval gitu. Oke, awalnya memang namanya adalah sound karnaval dan lebih dikenal sebagai sound horeg. Tapi kan masalahnya bukan namanya saja nih Mas, tapi masalahnya adalah mengganggu kenyamanan, ketertiban dan juga kesehatan. Ini ada perbedaan tidak Mas nanti setelah ramai-ramai kemarin? Mungkin ada sedikit pembatasan Mbak ya. Pembatasan dari regulasi yang sudah ditentukan. Mungkin ada pengurangan jumlah subwoofer dan nilai desibelnya. Sempat bermasalah ini kan nilai desibelnya di atas 85 alias di atas batas dari WHO sehingga bisa berpotensi mengganggu kesehatan dari masyarakat sekitar. Nanti kira-kira akan diturunkan menjadi berapa Mas? Kalau itu saya ini mengikuti arahan dari pihak yang berwajib aja Mbak. Saya kan juga cuma pelaku. Jadi apa regulasi yang sudah diterbitkan saya mengikuti aja. Baik berwajib, mungkin itu dari pihak kepolisian atau mungkin dari Pemprov Jawa Timur begitu. Apakah sudah ada sosialisasi mengenai aturan-aturan dari sound system yang akan digunakan? Oke, bisa dijelaskan Mas aturan-aturan tersebut apa saja Mas yang sudah disosialisasikan? Jadi gini, biasanya kita kan karnaval 12 subwoofer, terus pengurangan jumlah, jadi jumlahnya jadi 8 subwoofer gitu. Oke, baik. Dan untuk waktunya juga lebih diatur sekarang Mbak. Kan dulu sampai pagi gitu. Jadi kan memang sebenarnya ada 4 substansi ya yang akan diatur oleh Pemprov selain dengan volumenya, kemudian juga akan diatur jenis kendaraannya, kegiatan yang diperbolehkan, rute dan juga jam penyelenggaraannya. Nah nanti berarti ini semua akan diikuti ya Mas oleh para pelaku bisnis sound? Ya, akan diikuti Mbak. Kan kita di sini cuma penyedia jasa. Jadi mengatur waktu start karnaval, waktu finish, dan rute itu kan dari pihak penyewa gitu. Nah Mas, ini kan dengan aturan baru berarti kan penyesuaian mengenai alatnya, kendaraannya, dan lain sebagainya. Ini akan berpengaruh terhadap modal tidak sih Mas? Tentu berpengaruh Mbak. Dan sebagian daerah juga ada yang meniadakan karnaval gitu karena tidak sesuai dengan mungkin ekspektasi mereka gitu. Oke, Mas Mehmet bisa diceritakan dengan aturan-aturan yang baru disosialisasikan ini sudah berapa kerugian yang dialami dan biasanya mendapat keuntungan berapa? Oh, kerugian dari pihak sound sih nggak ada Mbak. Cuma sebenarnya kan yang dirugikan lebih tepatnya ke penyewa. Karena ada beberapa lokasi yang gagal, mereka sudah membuat seragamnya untuk sudah jadi lalu nggak jadi acara gitu. Kalau di pihak soalnya nggak ada kerugian Mbak. Oke, terutama di momen jelang HUT RI, ini kan momen besar ya Mas, dan biasanya kalau memang di beberapa daerah, salah satunya di Jawa Timur, pasti akan mengadakan festival besar-besaran, karnaval besar-besaran. Biasanya ini ada berapa titik Mas menjelang hari besar seperti HUT RI dan kira-kira keuntungan yang bisa diraup itu seperti apa sih Mas? Seberapa banyak? Kalau untuk tahun ini di Brewo Audio sekitar 200 titik Mbak ya. Itu se-Jawa Timur Mas? Kalau keuntungannya ya se-Jawa Timur. Dari bulan Juli sampai bulan 10. Kalau untuk keuntungannya berapa Mas? Kalau untuk keuntungannya sekian. Baik, oke. Terakhir Mas Mehmet, mungkin
kita juga ada beberapa yang sudah mengetahui bahwa kalau di daerah-daerah tertentu sound horeg atau sound karnaval ini kan adalah salah satu hiburan yang sangat tren begitu ya, sangat dinikmati oleh masyarakat. Seberapa berpengaruhnya sih hiburan seperti ini terhadap perekonomian lokal? Kan banyak pihak-pihak yang diuntungkan, dari mulai parkir, UMKM, itu banyak yang diuntungkan, Mbak. Oke, jadi salah satunya memang juga menggerakkan perekonomian di daerah begitu ya. Mas Mehmet, terima kasih banyak. Kita berharap semoga nantinya aturan-aturan ini akan membuat tertib tapi tidak menghentikan roda perekonomian di daerah. Terima kasih sekali lagi telah bergabung bersama kami Mas Mehmet Potensio alias Thomas Alva Edison, pelaku bisnis sound horeg atau sound karnaval. Selamat sore Mas, sehat selalu.